Tayyib, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulab wa talibah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Nastati'u nata'allama lughatal arabiyyah fi hadzal yaum. Tayyib, alhamdulillah ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita dapat hadir pada hari ini, kita dapat berkumpul kembali untuk belajar bahasa Arab bersama. Baik, silakan disimak ananda sekalian pembelajaran bahasa Arab kita pada hari ini. Langsung saja pada hari ini nata'allamu lughatal arabiyyah bil mawdu' al-mubtada'u al-khabaru wa maf'ulun bih. Pada hari ini kita akan belajar dengan judul mubtada, khabar wa maf'ulun bih. Tayyib, al-mubtada'u al-khabaru wa maf'ulun bih. Al-mubtada'u sama dengan di Indonesia itu subjek. Asani al-khabaru. Al-khabaru itu kalau seandainya di bahasa Indonesia itu sama dengan predikat. Selanjutnya as-salis yakni maf'ulun bih. Itu disamakan dengan bahasa Indonesia itu yaitu objek. Tayyib, mubtada al-khabar wa maf'ulun bih wahidun yakni al-mubtada. Ciri-ciri al-mubtada itu yang pertama yaitu terletak di awal kalimat sebagai subjek. Jadi mubtada itu di awal kalimat dia kalau seandainya di bahasa Indonesia itu posisinya sebagai subjek. Yang kedua yaitu diawali dengan alif dan lam. Jadi mubtada itu diawali dengan huruf alif dan lam. Yang ketiga yaitu harokat akhirnya adalah dhammah. Ananda sekalian tentunya sudah tahu harokat dhammah itu apa ya? Harokat dhammah itu adalah harokat hadapan atau harokat yang seperti huruf waw gitu ya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu al-khabaru. Ciri-ciri al-khabaru yakni sesudah mubtada sebagai pelengkap. Jadi setiap khabar itu terletak setelah mubtada sebagai pelengkap. Yang kedua yakni berupa kata sifat atau kata kerja sebagai predikat. Jadi kata kerja misalnya pergi atau mungkin belanja, makan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu maf'ulun bih. Ciri-ciri maf'ulun bih yakni yang pertama yaitu dia posisinya sebagai objek. Di dalam bahasa Indonesia dia posisinya sebagai objek, dan yang kedua yaitu harokat akhirnya adalah fathah karena tanda nasabnya maf'ulun bih itu adalah fathah, dan ada yang lain juga, cuman di pembelajaran hari ini kita bahas yang fathah saja dulu ya terlebih dahulu ananda sekalian. Baik, selanjutnya kita langsung ke contoh atau misal yang pertama supaya kita mudah untuk memahami tiga yaitu mubtada, khabar dan maf'ulun bih di sini ya. Baik, di sini contohnya adalah at-tilmidzu yaqra'ul kitaba. Di sini yang pertama yaitu Bunda akan bahas tentang at-tilmizu. At-tilmizu itu dia sebagai mubtada. Kenapa dibilang mubtada? Karena di at-tilmizun itu dia terletak di awal kalimat sebagai subjek. Yang kedua yaitu dia diawali dengan alif lam. Nah itu lihat tanda merah ananda sekalian ya. Di tanda merah itu adalah huruf alif lam yang terletak di awal kalimat mubtada gitu ya. Yang selanjutnya yaitu harokat akhirnya dhammah. Ananda sekalian, ayo perhatikan harokat akhirnya. Nah, itu tanda merah, silahkan diperhatikan Ananda. Nah, itu adalah harokat dhammah, yaitu tanda kenapa at-tilmizun itu menjadi sebagai mubtada. Baik, kita dan selanjutnya at-tilmizu itu artinya adalah siswa.
Baik, selanjutnya kita bahas yang kedua yaitu yaqra'u. Yaqra'u di sini dia sebagai khobar. Kenapa dibilang sebagai khobar? Ayo disimak ananda sekalian. Ini ciri-cirinya sebagai khobar adalah sesudah mubtada sebagai pelengkap. Coba kita lihat. Sebelum khobar ini ada mubtada tidak? Sudah jelas ada mubtada di sana, tadi sudah kita jelaskan yaitu at-tilmizu. Nah, khobar terletak setelah at-tilmizu tersebut. Yang kedua yaitu berupa kata sifat atau kata kerja sebagai predikat. Baik, arti yaqra'u tentunya ananda sekalian sudah tahu artinya apa. Yaqra'u artinya membaca, di mana membaca di sini adalah sebagai kata kerja. Nah, selanjutnya yaitu al-kitabu. Al-kitabu di sini posisinya adalah sebagai maf'ulun bih. Kenapa dikatakan maf'ulun bih ananda sekalian? Karena Alkitaba ini yaitu sebagai objek kalau seandainya di dalam bahasa Indonesia ya Ananda, dan harokat akhirnya adalah fathah. Nah, silahkan dilihat tanda merah ya Ananda ya, itu adalah harokat fathah yang artinya alkitabu yaitu buku. Baik, sepertinya satu contoh saja belum cukup ya Ananda sekalian. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua supaya kita lebih memahami maf'ulun bih, khobar dan mubtada ini ya Ananda. Baik, contoh yang kedua yaitu al-waladu yashrabul ma'a. Baik, al-waladu di sini posisinya sebagai mubtada, yang mana arti al-waladu di sini yaitu anak laki-laki. Kenapa kok dibilang sebagai mubtada? Karena al-waladu di sini terletak di awal kalimat sebagai subjek. Ayo dilihat lagi ananda sekalian. Al-waladu jelas ya terletak di awal kalimat. Baik, yang kedua yaitu diawali dengan alif dan lam. Kita lihat ananda sekalian, di al-waladu itu di awalnya ada alif lam tidak? Jelas ada di sana yaitu alif lam. Itulah sebabnya kenapa dia menjadi mubtada. Ya, tanda yang ketiga yaitu harokat akhirnya. Harokat akhirnya yaitu dumah al-waladu du. Nah, di dunya itu ada harokat domah. Baik, selanjutnya yaitu yashrabu. Yashrabu di sini artinya adalah minum atau meminum. Jadi kata kerja ya teman-teman sudah jelas di sini ya. Yashrabu di sini posisinya sebagai khobar. Kenapa dibilang yashrabu ini sebagai khobar? Karena yashrabu ini terletak setelah mubtada, terletak setelah kosakata waladu, yang mana waladu di tadi itu yaitu sebagai mubtada. Baik, yang kedua kenapa dikatakan yashrabu itu khabar? Yang kedua yaitu berupa kata sifat atau kata kerja. Nah, di sini yashrabu sebagai kata kerja ananda sekalian, yaitu sebagai predikat. Kenapa dikatakan kata kerja? Karena meminum. Nah, di situ sudah jelas ya, yaitu meminum. Baik, yang ketiga yaitu al-ma'u. Al-ma'u di sini artinya adalah air. Jadi al-ma'u. Afwan ya ananda, bukan al-ma'u tapi al-ma'a. Ya, al-ma'a di sini sebagai maf'ulun bih. Nah, kenapa kok al-ma'a di sini dikatakan sebagai maf'ulun bih? Karena al-ma'a di sini dia sebagai objek. Nah, yang kedua yaitu harokat akhirnya fathah. Coba kita lihat di al-ma'a. Itu adalah harokat fathah ananda sekalian. Nah, Bunda berharap kepada ananda sekalian memahami ya penjelasan Bunda di sini. Baik, selanjutnya
Tayyib, syukron jazakumullah, ila liqa ananda sekalian. Baik, sebelum Bunda tutup, ini kepada ananda sekalian, jika belum paham atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan ke Bunda ya Ananda. Dan untuk selanjutnya Bunda akan memberi tugas nih kepada Ananda. Bunda mau lihat apakah Ananda sudah memahami materi pada hari ini, di mana tugasnya adalah Bunda meminta kepada Ananda sekalian untuk membuat contoh contoh mubtada khobar maf'ulun bih, 3 contoh saja. Di mana 3 contoh tersebut silakan Ananda deskripsikan atau jelaskan satu persatu seperti Bunda jelaskan tadi di penjelasan yang sudah Bunda jelaskan. Baik Ananda ya, Bunda harap Ananda sekalian paham dan semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Syukron jazakumullah Ananda sekalian, ila liqoi. Semoga kita dapat berjumpa di minggu depan di pembelajaran selanjutnya, dan Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.